program ada dari Jepang, ada dari terakhir yang paling hits, yang viral itu dari Vietnam. Dari Vietnam ya. Kalau nggak salah namanya Penung ya, Penung. Nah, ini Itu kita harus bersyukur dan bangga sebenarnya bahwa lagu Bugis ini bisa mendunia. Tapi memang saya pernah dengar sekilas tadi saya dengar itu memang ada syair yang ya maklumkan ke orang-orang Thailand ya apa? Vietnam. Vietnam. Otomatis pertama dia tidak ngerti apa isinya. Nanti Mbak Penumnya di Vietnam pasti lihat kita juga. Jadi nggak apa-apa lah kita menyapa juga Mbak Penum. Halo Mbak Penum yang di Vietnam. Ini salah satu pencipta lagu Bugis Mbak Penum. Tapi dia ngerti nggak itu bahasa-bahasa? Tahu, dia tahu pasti karena dia suka dengan lagu Bugis, pasti tahu. Nanti diundang di sini, Pak. Kalau perlu kita undang ke sini. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Jumpa lagi di acara podcast katasulsel.com, cerdas mencerahkan. Saya Edi Basri akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan, tentunya di acara bincang-bincang kita malam hari ini. Dan bersiap-siaplah kita sama-sama berpetualang di dalam acara bincang-bincang podcast katasulsel.com bersama narasumber yang hebat. Saya malam hari ini Bapak Hendri HN, seorang musisi ya di Kabupaten Sidrap. Ya, sehubungan dengan tema kita malam hari ini yaitu lagu-lagu Bugis mendunia. Kita bangga sekaligus kita prihatin. Bang, saya panggil Bung Hendri ya. Boleh Ya, Bung Hendri HN. Ya, tentu pemirsa tidak asing lagi ya dengan narasumber kita, Bapak Hendri HN. Beliau adalah seorang musisi di Kabupaten Sidrap. Ya, sudah ada beberapa lagu ya, ratusan lagu yang sudah diciptakan, bahkan bukan hanya lagu Bugis, tapi ada beberapa lagu dangdut, ada juga beberapa lagu nasional ya, yang saya tahu. Ya, namun sebelum kita masuk di tema, saya akan bertanya beberapa hal terkait dengan perjalanan karir Bung Hendri ini selaku musisi. Sejak kapan Bung Hendri terjun ke dunia musik? Kalau di dunia musik saya kayaknya baru sekitar 20 tahunan itu. Cuma memang sebenarnya perlu saya klarifikasi dulu ini. Sebetulnya saya bukan musisi sebenarnya. Ya. Kan bidang saya cuma di pencipta lagu. Jadi kalau yang menurut saya yang masuk kategori musisi itu pencipta lagu sekaligus pemain musik. Pemain musik dia bisa main. Kalau saya bukan. Saya pencipta lagu itu bidang saya di situ. Tapi kalau masalah ini apa mencipta lagu ya kurang lebih 20 tahunan lah ada. Dan saya sudah syukur sekali saya sudah bisa menghasilkan beberapa hampir kurang lebih 200 lagu yang diciptakan. Iya, lagu Bugis, termasuk lagu nasional juga ada. Cuma yang lagu nasional ini belum saya bisa ekspres itu karena belum masih. Tadi saya mencatat kurang lebih 200 lagu ya, jumlah yang cukup fantastis menurut saya. Nah, yang ingin saya tanyakan, dari sekian lagu yang Bung Hendri ciptakan itu, ada enggak lagu di situ yang benar-benar hits dan dinyanyikan langsung oleh Bung Hendri sendiri? Kalau saya sebenarnya basicnya saya bukan penyanyi. Memang di belakang layar saya cuma pencipta. Cuma kebetulan kemarin waktu mamanya anak meninggal 1 tahun yang lalu muncul inspirasi sampai saya bisa buat satu lagu. Dan mau tidak mau saya harus yang nyanyikan karena itu ini spesifik sebenarnya harus saya yang nyanyikan. Jadi baru itu yang saya angkat itu. Saya sendiri yang angkat itu. Ya, selama melakoni dunia
cipta lagu. Di antara sekian banyak itu lagu yang kita ciptakan, dengan diciptakan itu, ada enggak di situ yang sudah benar-benar tidak sekadar membawa nama, mengharumkan nama, namun ada semacam, ya katakanlah royalti atau apa yang Ada itu. ada ya? Salah satunya yang paling ada lagu judulnya Masih Nggak Rima Bela itu. Itu lagu memang udah tahu betul-betul mungkin ilham juga dari Tuhan itu. Itu patut saya syukuri sebenarnya. Kira memang itu lagu itu aneh betul sebenarnya itu lagu. Ya. Itu lagu saya bikin jam 3 subuh. Itu lagu. Dan saya jadi itu dalam jangka 1 jam. 1 jam 1 lagu. Satu lagu. Iya. Itu Masih Nggak Rima Bela itu. Jam 3 subuh. Oke. Jadi pas. Nah itu yang mungkin termasuk membawa nama saya sampai sekarang. Dan lagunya sempat meledak ya? Ya, syukur. Itu tahun berapa itu? Saya bikin tahun kalau tidak salah itu tahun 95-an kalau tidak salah. 95 ya. Udah lama. Ya kalau itu mungkin lagu-lagu Bugis belum terlalu bersaing ya. Artinya ada sih, cuma waktu itu kalau tidak salah zaman siapa yang penyanyi yang Zamannya masih Amir Sam. ya, gitu, Sam, itu. ya. Itu kan masih zaman kaset dulu itu kaset. Iya, Belum ada CD. Siapa yang nyanyikan lagunya Bung Hendri? Itu Leli Sagita. Leli Ian orang- Sagita itu orang yang pertama sekali mempopulerkan lagu itu. Iya. Dan itu pertama saya syukurnya bangga karena memang si Leli Sagita itu memang dia punya vokal luar Pas biasa. dengan lagu Hebat. ya, pas dengan Pas lagu yang betul, pas diciptakan. betul. Karena memang waktu di itu terbitnya di Sinar Tenggara Record itu pas waktu Pak Haji mau bikin album itu, dia telepon, dia Pak Hendri ada lagu ini. Siapa yang mau vokal Ji? Ini ada Leli nih. Oh iya, pas ini pas sekali nih. Ini orang yang saya tunggu-tunggu ini orang. Nah, begitu saya sodorkan ya betul. Nah, hebatnya kok bisa pas dengan lagu itu si Leli itu. Nah, itulah yang sampai sekarang sudah ada puluhan orang yang angkat itu. Yang angkat ya. Iya. Iya. Itu dalam ini kan kita dan pemirsa mungkin di rumah ya mau tahu, untuk menciptakan lagu itu selain inspirasi sendiri, ada enggak semacam bahwa misalkan untuk menghasilkan satu lagu harus saya ada di suatu lokasi misalnya, atau saya harus menyendiri dulu, atau Kalau saya pribadi tidak. Karena begini, setahu saya pencipta lagu itu yang dinamakan pencipta lagu karena itu betul-betul muncul dari dalam itu. Jadi saya pribadi kalau misalnya mau bikin lagu, ndak tahu jam berapa, tempatnya di mana, itu inspirasi itu memang betul-betul tiba-tiba muncul. Jadi ndak ada kadang-kadang kalau saya sengaja misalnya sambil gitar, ambil buku, pulpen, sengaja mau bikin lagu, ndak jadi. Ndak jadi. Iya. Biasa juga. Sementara muncul. Iya, ada kegiatan lain ya. Ada kegiatan lain. Tiba-tiba inspirasi tiba-tiba itu muncul. Langsung jadi itu. Karena itulah saya bilang tadi, memang dari dalam itu. Sebagai pencipta lagu, Bung Hendrik, apalagi dengan ciptaan yang sungguh luar biasa dalam jumlah yang banyak ya, 200-an, ya, katakanlah lebih kurang ya, Iya, kurang lebih. 200. Seperti Bang Haji Romai Rama misalkan. Bang Haji Romai Rama itu kelebihannya adalah dia tahu dan hafal semua lagu yang dia ciptakan, liriknya ya. Iya. Gimana dengan Bung Hendrik? Dengan lagu
yang telah diciptakan 200 ini kira-kira ada yang sudah lupa lirik ya? Ada juga. Ada ya? Ada juga sebenarnya. Tapi yang masih diingat yang hits tadi itu ya, apa lagi Iya, tadi? masih ingat ini bilang. Saya mau dalam kesempatan ini di acara podcast kita katasosial.com ini Bung Hendrik menyanyikan itu sedikit atau agak-agak panjang, terserah Bung Hendrik, tapi jangan dulu, kita tahan dulu karena kita akan rehat sementara. Kita lanjutkan perbincangan kita di acara podcast katasulusa.com, masih bersama dengan narasumber saya Bung Hendrik HN, seorang pencipta lagu Bugis dan beberapa lagu lainnya ya. Tadi di diskusi kita terakhir di lagu yang hits ciptaan Bung Hendrik yang masih sempat dihafal, bisa enggak ini permintaan khusus dari saya Bung Hendrik nyanyi sedikit atau agak lebih panjang biar? Oh iya. Ya silakan. Kalau lagu ini memang spesifik Ya, soalnya. nanti habis dinyanyiin disampaikan juga maknanya ya, supaya pemirsa kita bisa tahu artinya. Begini, kenapa terinspirasi munculnya lagu ini? Karena istri saya yang pertama dulu, yang orang Jawa, dia pulang. Saya kenal Mbak Ria. Mbak Ria. Dia pulang ke Jawa waktu Iya. itu, kira-kira 2 bulan kalau tidak salah itu, ada semacam kangen ya, rindu sama. Iya. Nah muncullah itu. Oke. Itu saya bilang tadi itu, pas saya pulang dari malam itu, saya pulang dari acara atau acara apa itu, tiba-tiba jam 3 subuh itu muncul. Ya, tiba-tiba rindu itu membuncah. Muncak. Muncullah inspirasi itu. Cuman kebetulan notasi yang saya dapat itu pas berkenaan kalau kita pakai sastra Bugis. Ya. Makanya sastra Bugis saya pakai, sastra Lontara itu saya pakai. Judulnya saja Masih Ingat Rimebela, itu artinya Masih Ingat rindu sama orang yang jauh di sana. Ya. Sampai saya bikin, kebetulan ada sastra Lontara di rumah itu. Jadi judulnya Masih Ingat Rimebela, mungkin lagunya seperti ini. Launi to mabelai na terwani doko taurelaina. Itu kan begitu. Itu Nah, ya. launi to mabelai na tarwani doko taurelaina. Artinya kalau di mungkin kurang lebih seperti ini. Dia kan di sana ya sudah jauh lah katakanlah di sana. Terus dia menyimpan sebuah kenangan, rindu sama orang yang ditinggalkan di sini. Laun itu membelai, nataruan ni doko periwilenya. Terus sengak Kak Rimulawan ni, ubali sengaki, rigilitin doko. Artinya ada harapan agar kau kenang saya di Rimulawan itu, artinya ya pada saat mungkin petang atau apa. Maghrib ya. Sehingga Kak Rimulawan ini ubali sehingga toki rigilitun roh. Saya akan balik kenang dikala saya terbangun dari tidur. Itu kayak itu intinya. Jadi memang ini lagu memang bukan. Jadi menciptakan lagu sesuai dengan hati juga. Memang hati yang bicara. Jadi memang susah enggak. Saya tidak bisa bayar. Saya juga sampai jujur. Dan lagu-lagu begitu, Bung Hendrik, pasti mahal ya, karena lagu itu lahir karena bukan hanya sekadar inspirasi, tapi betul-betul kata hati ya. Iya. Kalau dibilang mahalnya, maksud saya nilainya, bukan harganya. Iya. Nilainya juga karena pada waktu itu ini lagu mulai dari studio Sinar Tenggara Record diproduksi itu pertama kali, itu kalau tidak salah 2 kali, terus ditarik sama Restu Musik, keluar di situ ada berapa 3 kali, terus
ke Wanda Record, ada beberapa studio tuh yang ambil itu, dan royaltinya ya luar biasa. Dan itu patut saya syukuri sekali. Ya, keren ya. Iya. Jadi sebenarnya menarik sekali tuh, tapi saya mau kita flashback dulu terkait dengan perjalanan karir musik Bung Henry ya. Maksud saya perjalanan dunia cipta-cipta lagu itu. Yang saya tahu, saya kan dengan Bung Henry ini boleh dikatakan sama-sama remaja ya. Iya. Remaja, cuma udah lama kenal ya. udah lama kenal. Ini kira-kira ada berapa tahun ya kita ketemu ya? 30 tahunan lah. 30 tahunan ya. Ya. Bung Henry sempat mendalami berapa dunia-dunia lain ya. Iya. Yang jelas bukan dunia hitam. Jadi Bung Henry ini yang saya tahu pemirsa, beliau ini adalah seorang kreatif ya, kreatif. Bukan karena istrinya pernah orang Jawa, tapi memang saya lihat Bung Henry ini adalah seorang yang sangat inovatif. Pernah saya saya ingat ya, dulu itu Bung Henry, karena rumah saya dengan rumah Bung Henry itu agak hanya dekat, berapa meter, saya tetangga beliau. Jadi waktu itu saya kebetulan lewat dari sekolah, saya lihat Bung Henry situ sudah lengkap dengan lemnya, dengan peralatannya itu, membuat semacam hiasan dari akar ya, kalau nggak salah ya, akar kayu. Ya, saya masih ingat itu. Yang saya tahu itu kemudian Bung Henry juga pernah, bahkan sampai sekarang ya, dengan usaha dunia di otomotif itu, bukan menciptakan apa istilahnya itu, perakitan mobil, perakitan motor. Jadi ada banyak karya-karyanya beliau ini di luar daripada aktivitasnya selaku pencipta lagu. Nah, ini tapi pembahasan kita malam hari ini khusus untuk cipta-cipta lagu ini dengan musik. Saya mau tahu perjalanan karir Anda di dunia musik itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan supaya kita semua bisa mengetahui. Kalau di musik, misalnya di lagu, sebenarnya saya bukan berawal dari lagu sebenarnya. Saya awalnya ya dari situ tadi itu, karena mungkin ya ekonomi begitu sulit, apa aja yang bisa muncul. Nah, termasuk saya juga pernah dikontrak sama Kebudayaan Makassar itu untuk membuat kecapi, kecapi tradisional. Kalau tidak salah, pada itu saya sudah mampu bikin kecapi sebanyak 250 kecapi. Karena memang saya dikontrak dulu itu. Kecapi komersil ya? Komersil. Iya. Tapi itu atas permintaan dari Dinas Kebudayaan Makassar. Terus ada gesoka, kalau tidak salah 25 gesoka, tekaton, ada bahkan string bass kecapi yang besar itu. Jadi perjalanan saya di seni sebenarnya dari situ. Nah, di saat saya membuat kecapi itu, muncullah inspirasi ini yang siapa tahu saya bisa bikin lagu. Karena saya hobi main gitar. Nah, sementara saya bikin kecapi itu ya muncul. Nah, dan lagu pertama sekali saya bikin itu judulnya Ati Maboko. Nah, Ati Maboko. Ini yang saya mau dengar lagi. Ati Maboko. Iya, itu lagu pertama sekali itu. Lagu pertama kali saya bikin. Lagu pertama ya. Dan saya mau Anda kembali menyanyikan itu. Tapi sebelumnya kita rehat sejenak. Sekian perbincangan kita masih di acara Bincang-Bincang Podcast katasosial.com, cerdas mencerahkan, dengan tema lagu-lagu Bugis mendunia, kita bangga sekaligus kita prihatin. Namun itu sebentar ya, kita akan bahas lebih dalam itu, menanyakan itu pendapat Bung Henry selaku pencipta lagu ya, pencipta lagu Bugis.
saya mau di sesi ini supaya kita lebih rileks ya. Saya mau tim kreatif bantu dong munculkan saya satu lagu Bugis yang ya ini tinggal dipencet ya. Ini Bung Hendrik, ada lagu yang akan saya perdengarkan pada Anda. Saya mau menguji Bung Hendrik ini apa masih ingat ini, karena saya yakin ini ciptaan lagu saya ini. Iya, iya. Iya ya. Tolong dengarkan ya. Oke. Nanti ada pertanyaan di sini. Iya. Itulah lagu yang pertama sekali saya bikin itu. Iya, ini Jadi- lagu yang paling saya suka ini, dan saya tidak tahu siapa yang ciptakan ini lagu ini. Iya, inilah lagu pertama sekali saya bikin. Ini. Ini ciptaan Anda ternyata. Iya. Ini tahun berapa diciptakan? Tahun 95 kalau tidak salah. 95 ya. Ada apa di balik lagu yang luar biasa ini? Sebenarnya itu bukan suatu cerita sebenarnya, bukan cuma tiba-tiba muncul aja inspirasi. Oh, gitu ya. Tapi sempat hits ini loh lagunya. Apa judulnya? Judulnya? Hati Maboko. Hati Maboko. Oh, iya. Artinya Tidak ada harapan lagi. tidak ada harapan lagi ya. Luar biasa ini. Bisa dinyanyikan sedikit? Atau saya nyanyi? Boleh. Silakan. Kalau lagunya itu Oh. Aga guna muri rampe, aga guna muri senga, rekuamu solangi, ati macinoku. Itu. Ini khusus lagu yang dinyanyikan harus perempuan atau gimana ini? Ya memang harus perempuan. Perempuan ya? Iya. Karena memang saya begitu. Tapi memang mayoritas saya punya lagu itu lagu cewek. Itu mayoritas sekali. Oke. Kecuali misalnya ada pesanan dari produser dulu. Ini si A mau nyanyi, wah saya bikinkan lagu cowok. Kalau memang versi saya pribadi memang lagu cewek. Oh gitu ya. Ya kembali ke kita mulai masuk di tema ya. Ini kan pemirsa dan saya sudah menggali banyak hal tentang Bung Hendrik ini selaku pencipta lagu Bugis. Nah ini sesuai dengan tema kita. Sekarang ini kan banyak sebenarnya mungkin dia bukan penyanyi ya, bukan dia artis, tapi dia hanya sebatas selebgram yang kecantol dengan lagu-lagu Bugis. Iya. Lagu-lagu Bugis yang terutama dari Sulawesi Selatan ini ya, banyak lagu Bugis kita yang sempat dipiralkan oleh selebgram. Ada dari Jepang, ada dari terakhir yang paling hits yang viral itu dari Vietnam. Dari Vietnam ya. Kalau nggak salah namanya Penung ya, Penung. Nah, ini lagunya saya tidak tahu judul lagunya, namun sempat viral itu di beberapa saluran media sosial dan ini yang banyak menimbulkan kontroversi, Bung Hendrik. Saya katakan tadi sesuai tema bahwa lagu ini sebenarnya membuat kita bangga. Kenapa bangga? Karena sempat mendunia. Dunia. Bukannya kita yang memviralkan, tapi orang luar negeri ya. Nah, namun di balik itu kita juga merasa prihatinnya karena banyak ternyata lagu-lagu yang mereka nyanyikan itu tidak sesuai dengan liriknya. Yang sudah pasti merubah makna atau artinya ya. Nah, saya mau minta pendapat Bung Hendrik selaku pencipta lagu, seperti apa itu? Iya, kalau saya pribadi ya sama seperti kata Pak Edi itu, kita harus bersyukur dan bangga sebenarnya bahwa lagu Bugis ini bisa mendunia. Tapi memang saya pernah dengar sekilas tadi saya dengar itu memang ada syair yang ya maklumkan ke orang-orang Thailand ya apa? Vietnam. Otomatis pertama dia tidak ngerti apa isinya. Nanti Mbak Penumnya di Vietnam pasti lihat kita juga. Jadi nggak apa-apa lah kita menyapa juga Mbak Penum. Halo Mbak Penum yang di Vietnam. Ini salah satu pencipta lagu Bugis Mbak Penum. Tapi dia ngerti nggak itu bahasa-bahasa? Tahu, dia tahu pasti karena dia suka dengan lagu Bugis, pasti tahu. Nanti diundang di sini, Pak. Kalau perlu kita undang ke sini. Oh iya. Ya. Untuk siapa? Mbak Penum. Venom. Nah, ini bukan apa cuman saran ya. Iya, saran. Kalau misalnya ini saya termasuk salah satu pencipta lagu Bugis, sangat bangga sekali kalau lagu-lagu Bugis bisa mendunia begini. Cuman ada yang saya pribadi yang minta mungkin Pak.
tolong diperhatikan karena syairnya terutama syairnya. Kalau memang mau cover misalnya harus betul-betul ngerti supaya lebih cara lebih penyebutan bagus lagi kalimat ya. itu, cara penyebutan kalimat bagaimana sih orang bicara bahasa lagu Bugis itu harus begitu. Karena kalau tidak ini salah-salah. Misalnya lagu Bugis itu sensitif sekali. Contohnya lagu-lagu saya misalnya lagu Lontara. Jangankan satu kalimat, satu huruf saja Oke. beda, salah sebut atau salah itu beda artinya. Ya, contohnya Bisa kalau lagu termasuk lagu saya lagu yang itu yang syair Lontara misalnya itu, makanya kalau setiap lagu saya yang mau di-tag di studio saya harus hadir. oh, gitu ya. Karena- untuk memastikan bahwa sudah Harus syairnya tepat. saatnya tepat ya. Karena bukan satu kalimat, satu huruf saja Satu huruf. beda, pasti pengertiannya beda juga. Pengertiannya beda. Nah, itu untuk Bafenon ini Itu susahnya ya lagu Bugis ya. susah sekali, susah memang. Tapi syukurnya ya sih sudah mendunia sebenarnya ini patut kita syukur. ya. Cuman ya termasuk prihatin juga karena kalau salah-salah kalimat begini, waduh, Iya. payah juga ini artinya bagaimana. Ya, ini sekedar apa namanya? Iya, sekedar masukan ya. masukan sekedar buat Mbak Penon ini, buat Mbak Penon dan iya. yang lainnya tentunya ya, Iya, yang gemar menyanyikan lagu-lagu Bugis yang ada di luar negeri ya. Bahkan sebenarnya bukan cuma di Sulawesi Selatan saja, notabene-nya orang Bugis Orang Bugis ya. biasa salah. Banyak yang salah. Iya, makanya saya harus hadir. Kalau salah sekali-sekali mungkin dia hilaf. Tidak. Tapi kalau salahnya selalu salah. Selalu salah. Nah, itu yang bahaya ya. Bukan hilaf lagi Iya. itu. Saya pikir luar biasa perbincangan kita malam hari ini dengan narasumber hebat saya, Bapak Bung Hendrik, seorang pencipta lagu yang mohon maaf tadi saya sempat keliru menyatakan beliau adalah musisi, ternyata sudah sempat juga verifikasi. Iya. Dan ya dengan berakhirnya penjelasan dari Bung Hendrik tadi terkait dengan tema kita, maka berakhir pula acara bincang-bincang podcast Kata Sosial kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyimak dengan baik acara kita dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.